Hati terbuka lebar-lebar, bahkan pikiran kami juga kami buka lebar-lebar, melembut terhadap setiap perkataan firman Tuhan. Buat kami ngerti ya Roh Kudus, kuasa kegelapan segala roh jahat, segala roh pengganggu, roh najis, pikiran melayang-layang, segala roh ngantuk, kami bersehati mengikat, mematakan, mengusirkan engkau semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati lewat firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mulai dari yang tertua, yang sudah lansia, ya, yang sudah melampaui 70 tahun atau mendekati 70 tahun dan bisa berjuang mengikuti ibadah doa pagi ini, sampai kepada yang termuda. Salam sejahtera. Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Mari kita buka Alkitab kita. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam ibadah doa pagi dalam kitab Amsal pasal 2. Sekarang dalam kelanjutannya pada ayat yang ke-6, ayat 6 ya. Amsal pasal 2 ayat 6. Tuhanlah sumber dari segala hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Dari Tuhan datangnya hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan hati bijaksana, kepandaian itulah hikmat. Tetapi itu datangnya dari Tuhan. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi tentunya ya. Karena di bumi ini banyak Tuhan, banyak hantu-hantu, dewa-dewa. Tetapi Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dibaca, daripadanya lah datang segala hikmat. Amsal 2 ayat 6. Dibaca, silakan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, Ya. dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, itu dia. Ya, dari Tuhanlah datangnya hikmat, dan dari mulutnya, perkataannya, ya, berasal pengetahuan dan kepandaian. Jadi yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman, perkataannya, dan dari sanalah sumber segala hikmat, pengetahuan, kepandaian dan kecerdasan. Saudara, tanpa S, tanpa gelar sarjana, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sejauh kita mau mendengar firman, merenungkan siang dan malam, dan melakukannya, ya, dijadikannya kita menjadi orang yang sangat berhikmat. Sekali lagi, tanpa S, ya, tidak ada sarjana tanpa gelar, tidak S1, tidak S2, tidak S3, tidak ada masalah. Ya, kesarjanaan itu pengetahuan dari dunia, kepandaian dari dunia, kesarjanaan. Tetapi masih ada lagi hikmat di atas segala hikmat, kepandaian di atas segala kepandaian, kecerdasan di atas segala kecerdasan yang ada di bumi, yaitu hikmat yang datang dari Tuhan. Saudara, syaratnya ialah jikalau kita dekat dengan Dia. Syaratnya ialah jikalau kita mendengar firman, memikirkannya, merenungkannya, dan menyimpan di dalam hati, dan memperkatakannya secara otomatis, maka hikmat itu engkau akan peroleh, saudara. Itu di ayat-ayat sebelumnya, tidak usah dibaca. Mulai dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai 5. Saudara, jikalau kita mendengar, jikalau kita menaruh perkataannya, firmannya di hati, dan memperkatakannya, kita memperoleh pengertian, memperoleh pengenalan akan Tuhan, memperoleh hikmat, pengetahuan, dan kepandaian, kecerdasan, saudara. Ya,
Jadi sumber hikmat itu dari Tuhan datangnya. Ya, kita perhatikan sebagai contoh yang membuat dunia terkagum-kagum. Ya, padahal latar belakang dari murid-murid mereka non gelar. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 dibaca mulai. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 ini contoh, ya, betapa hebatnya hikmat Rasul Petrus dan kawan-kawan rasul-rasul lain. Silakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, Iya. dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Terus heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. iya, sampai di sini. Jadi banyak orang heran dan terheran-heran, termangu-mangu melihat keberanian, hikmat, pengetahuan khotbahnya Petrus dan kawan-kawan, rasul-rasul yang lain. Jadi luar biasa, ya. Dan memang tidak ada penamatan, tidak ada wisuda, tidak ada gelar embel-embel dari semua murid 12 rasul, saudara. Tidak ada gelar, ya. Dan dari mana pengetahuan mereka? Dari mana hikmat mereka? Mereka belajar teori dan praktek langsung kepada Yesus 3,5 tahun. Belajar teori dan praktek Yesus sebagai guru atas rasul-rasul, saudara. Jadi ketika Petrus tampil, dia berkhotbah di khalayak ramai, bahkan di persidangan, di saat mereka ditangkap, diadili, dipersidangkan atas keberanian dan jawaban mereka, Petrus dan Yohanes. Dan mereka diketahui hanyalah orang biasa yang tidak terpelajar. Namun banyak orang terheran-heran, termangu-mangu dan mengenal keduanya hanya sebagai pengikut Yesus. Ya, sekarang bukan dosen lulusan teologi yang mana, enggak. Dan kita tidak antipati dengan pengetahuan umum, pengetahuan lain, sejarah. Tidak antipati dengan filosofi, filsafat. Tetapi saat pagi hari ini kita sedang berbicara tentang hikmat yang datang dari atas, melampaui segala hikmat pengetahuan yang ada di bumi ini. Dengar saya, justru menurut ukuran dunia orang bodoh itu yang Tuhan pakai untuk mempermalukan orang pandai menurut ukuran dunia. Begini ceritanya, katakan di sebelah kiri saya orang bodoh menurut ukuran dunia, di sebelah kanan saya adalah cendekiawan, ahli pikir, ya, ahli perbintangan, ahli, ya, segala sesuatunya, pengetahuan, ahli matematika, cerdas menurut ukuran dunia. Orang cerdas, lihai, pandai, berpengetahuan tinggi, berteologi tinggi, saudara, pakar dalam banyak hal. Tetapi justru orang yang bodoh menurut ukuran dunia itu yang Tuhan pakai mempermalukan orang-orang yang berhikmat, orang pandai menurut ukuran dunia. 1 Korintus 1. Ini fakta, ini kisah nyata. 1 Korintus 1 mulai dari ayat 25. Jadi kalau kita memperoleh hikmat dari surga, dari Tuhan, dahsyat, saudara. Yes, kita perhatikan 1 Korintus 1 ayat 25 mulai dibaca. Ya, 1 Korintus 1 ayat 25, silakan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini dia,
Di hadapan dunia bodoh, di hadapan Allah juga bodoh, di hadapan dunia lemah tak berdaya, di hadapan Tuhan juga lemah, tidak merasa pandai, tidak merasa kuat. Justru lebih besar hikmatnya daripada hikmat manusia. 26 itu yang Tuhan pakai. Terus Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang menurut bijak. ukuran manusia kita tidak bijak. Terus Tidak banyak orang yang kita berpengaruh. bukan orang berpengaruh. Terus Tidak banyak orang yang terpandang. menurut ukuran manusia tidak terpandang. 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Ya, ini dia. Ulangi ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Apa yang bodoh bagi dunia Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat menurut ukuran dunia. Justru yang bodoh yang dipilih Allah. Terus Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. iya, 26, 28. Satu ayat lagi 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia Apa yang tidak terpandang dan hina dina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mendedakan apa yang berarti. cukup. Itu dia. Jadi saudaraku, orang yang bodoh menurut ukuran dunia, ya, orang yang lemah tak berdaya, tiada berdaya menurut ukuran dunia. Bahkan katakanlah pendeta miskin menurut ukuran dunia, dan yang tak berarti menurut ukuran dunia, ya, atau jemaat yang tidak terpandang, tidak berpengaruh menurut ukuran dunia. Itu yang Tuhan mau pakai. Ya, tapi jangan begini. Sudah bodoh, sombong lagi. Sudah miskin, sombong. Ya, sudah tak terpandang, tidak berpengaruh, sombong. Sudah tidak bijak, sombong. Itu sama sekali Tuhan tidak mau pakai, saudaraku. Merasa hebat, merasa lebih pandai, merasa kuat. Iya. Dan bukan berarti orang kaya dibenarkan kalau sombong, orang pandai dibenarkan kalau sombong. Tidak, saudaraku. Jadi menurut ukuran dunia kita bodoh, demikian juga di hadapan Tuhan. Memang kita merasa bodoh, tidak ada apa-apanya. Kita harap Tuhan memberikan kepandaian. Kita lemah tak berdaya, tiada berdaya menurut ukuran dunia. Termasuk di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ini yang Tuhan mau pakai. Tuhan perlengkapi dengan hikmat yang lebih besar daripada hikmat yang diperoleh oleh manusia dunia. Ini yang Tuhan pakai dengan segala hikmat yang datang dari atas, dari Tuhan, saudara. Jadi jangan minder, ya. Yang walaupun banyak orang kaya yang sombong. Pak Gembala ini nyindir-nyindir. Ya semoga lah saudara orang kaya yang rendah hati. Orang miskin juga banyak yang sombong, saudara. Jadi kita yang miskin jangan minder. Khotbah saya tidak cerita berkat terus. Semata-mata jadi orang Kristen, jadi pendeta harus kaya. Kalau kita bicara kekayaan melulu, bicara kehebatan melulu, nanti otak kita tertuju pada perkara lahiriah, materi-materinya, glamornya, penampilan melulu, dan menjadikan kita menjadi sombong, super sombong. Ya, super sombong. Tetapi pagi hari ini tema kita, bagaimana supaya kita bisa mengejar hikmat, pengetahuan, akal budi, hati yang bijaksana yang datangnya dari Tuhan, saudara. Supaya dijadikannya kita menjadi pandai,
Dijadikannya kita menjadi kuat. Dijadikannya hidup kita menjadi hidup yang berarti. Yang walaupun tadinya kita bodoh, tidak terpandang, tiada berdaya dan tidak berarti, tetapi dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kita dipilih sehingga hidup kita menjadi sangat berguna. Bapak Ibu Saudara, kejar hikmat yang datang dari atas. Hikmat dari dunia itu tambahan. Iya. Semua pengetahuan dari dunia itu bonus. Tetapi satu hal yang terpenting dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 6 tadi kembali dibaca. Ini yang perlu kita kejar, kita rindukan, kita minta, kita dapatkan, kita peroleh, kita terima, kita gumuli sampai kita mendapatkannya, saudara. Sampai kita dapatkan hikmat yang datang dari atas. Amsal 2 ayat 6 kembali dibaca. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dari Tuhan datang hikmat, dari mulutnya ada pengetahuan dan kepandaian. Jadi dengar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Ya, menjadikan kita menjadi pandai. Jadi jangan bertahan dalam kebodohan. Sebaliknya mohon maaf. Kalau saya dan saudara kekristenan yang tidak suka mempelajari firman, mendengar perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, sama dengan kekristenan yang bodoh, terlalu kasar, atau lebih halus, sama dengan kekristenan yang tidak berhikmat. Bukan kurang hikmat, tidak berhikmat. Tidak berhikmat. Karena hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Dan hikmat, kepandaian, pengetahuan itu datangnya dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Apa perkataan yang keluar dari mulut Tuhan? Gosip? Nah. Tuhan tukang ejek? Nah. Nah. Perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita buktikan betapa hebat hikmatnya, dahsyat perkataan. Amsal pasal 3 kita akan buktikan, ya, ayat 19 dan 20. Amsal 3 ayat 19 dan 20. Mari kita buktikan. Silahkan dibaca. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Iya, 20. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Iya, tahu artinya? Dengan hikmat Tuhan membentuk bumi, dan dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Dia jadikan bumi dan langit, tentu dengan segala isinya. Itu ayat 19. Ayat 20-nya, dengan pengetahuannya muncul sumber mata air, air samudra, dan dengan pengetahuannya, pengertiannya, dia datangkan hujan dari langit, menitikkan embun. Itu hujan, ya. Air samudra raya itu mata air. Kita bingung secara logika, kenapa air tidak habis-habis dari dasar bumi? Ya, kok bisa air tidak habis? Manusia pakai air karena ada sumber hujan. Ya, baik. Kenapa ada hujan? Lewat penguapan, proses uap naik ke langit, jadilah embun, awan, jadilah hujan. Tapi tidak masuk akal, saudara. Kok bisalah embun berubah jadi hujan dari hasil penguapan dan naik ke atas
Terus berubah dia, tidak jatuh-jatuh sebelum waktunya, jadilah hujan. Memanglah luar biasa hikmat Tuhan. Bumi dijadikannya bulat seperti bola. Ya, bulat seperti bola, saudara. Dan kita ada di dalamnya. Ada unsur-unsur lagi, matahari, bulan, dan bintang. Kok tidak jatuh matahari, bulan, dan bintang? Di mana gantungannya? Katakan ini matahari. Di mana talinya? Tergantung dada. Tapi itulah hikmatnya. Hebat dahsyat pengetahuan dan pengertiannya. Saudara, tidak masuk akal. Kadang kita bingung, kok bisa? Kok bisa? Matahari hanya terbit pada waktu siang. Setelah itu terbenam. Nah, lanjut bulan menerangi malam. Ya, jadi sangat-sangat luar biasa. Bumi dijadikan dengan segala isinya, termasuk manusia diciptakan. Kenapa batang hidung kita lubangnya harus ke bawah, tidak ke atas? Karena kalau sempat batang hidung kita ke atas, dua lubangnya ke atas, datang hujan, keselak masuk. Memang dahsyatlah Tuhan itu, saudara. Hikmatnya tiada terselami, kecerdasan kepandaiannya. Maka jangan heran, saudara, pendeta zaman Dueloe, zaman ayah saya atau kakek saya, zaman Dueloe, tanpa sekolah, dahsyat Tuhan pakai. Khotbahnya, oh hebat khotbahnya, hebat, diurapi. Sudah, cerita Pentakosta pertama-tama muncul atau karismatik pertama-tama muncul, wow, non gelar, dahsyat Tuhan pakai. Jemaatnya, wah, rata-rata punya gelar, S1, S2, sarjana muda, sarjana pendidikan. Jadi jemaat tunduk kepada pendeta non gelar yang hanya tahu baca tulis. Itulah hikmat yang datang dari atas. Dan kita sudah buktikan betapa hebatnya hikmatnya Tuhan, saudara. Tahu enggak? Mungkin kita berkata hebat Thomas Alva Edison dengan segala kecerdasannya, penemu listrik Thomas Alva Edison, dan penemu pencipta-pencipta yang lain, atau penemu virus, atau bagaimana yang namanya Bill Gates. Hebat. Sampai ditemukannya vaksin, silakan. Tapi tahu enggak, penemu ini, mereka menjadikan segala sesuatunya yang sudah ada menjadi ada, bahan bakunya sudah ada. Penemu listrik Thomas Alva Edison, besi sudah ada bahan bakunya, baja sudah ada, atom sudah ada, molekul-molekul yang lain sudah ada sebelumnya, kawat-kawat sudah ada, yang bahan dasarnya, bahan bakunya dari besi sudah ada. Jadi mereka hanya menjadikan yang sudah ada menjadi ada. Itu penemu-penemu. Tetapi Tuhan dengan segala hikmat, kepandaian, kecerdasan, Roma pasal 4 ayat 17 dibaca. Ini saya buktikan betapa dahsyat Tuhan itu dalam segala hikmat, kecerdasan, kepandaiannya. Terkagum-kagum kita, saudara. Roma 4 ayat 17. Roma pasal 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, Yes. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Iya, terus. Hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, Iya. yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini pengakuan Abraham bahwasanya Tuhan itu hebat dahsyat hanya dengan firman-Nya.
dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudaraku, tidak ada yang patut kita sombongkan dalam hidup ini. Sekalipun segalanya bagimu ada. Segalanya ada. Segalanya ada. Semua ada. Mobil ada. Ya. Apa yang tidak ada? Mungkin jet pribadi ada. Semua ada. Semua ada. Batu giok untuk menyerap sinar ultraviolet di kalung ada. Silakan. Semua ada. Ya dan lain sebagainya lah. Apa yang patut kita banggakan? Dengar, sehebat Thomas Alva Edison, dengan segala hikmatnya, kepandaiannya, kecerdasannya sebagai penemu listrik, saya mau katakan semua penemu-penemu tadi, mereka hanya menjadikan apa yang sudah ada menjadi ada. Bahan bakunya sudah ada, tetapi dengan segala hikmat, marifat, kecerdasan, kepandaian, pengetahuan Tuhan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dahsyat, saudara. Wow, terkagum-kagum kita pada Tuhan. Bukan terkagum-kagum dengan apa yang ada pada kita, bukan terkagum-kagum dengan segala yang kita miliki, tetapi terkagum-kagum dari sumbernya. Siapa yang menjadikan semuanya? Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah pribadi Tuhan, sumber hikmat, pengetahuan dan kebijaksanaan itu, saudara. Kita tinggal mengelola, kita tinggal menikmati. Segalanya sudah ada, tinggal menikmati. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Kagumilah bukan segala yang ada, tetapi kagumilah siapa yang menjadikannya. Dari yang tidak ada menjadi ada, hanya lewat perkataannya, firman-Nya, saudara. Saya lanjutkan, saya mau buktikan lagi supaya kau kagum, saudara. Dari dasar bumi dijadikan oleh hikmat-Nya, dan langit dijadikan oleh pengetahuannya, ilmunya, kepandaiannya, kecerdasan. Sumber mata air samudra juga dijadikan oleh karena kecerdasan, pengetahuan, kepandaian. Dan segalanya dijadikan oleh kehebatannya. Air hujan juga dijadikan oleh kedahsyatannya. Dan betapa hebatnya Tuhan, Dia menjadikan dari segala yang tidak ada menjadi ada. Lihat cara kerjanya. Tidak ada daur ulang, tidak ada yang diulang-ulang, tidak ada yang cetak ulang karena salah, tidak ada perbaikan-perbaikan, renovasi karena kurang sempurna, tidak ada ulangan-ulangan. Semua yang dijadikannya cukup satu kali berfirman, jadilah terang-terang jadi, jadilah cakrawala, jadilah cakrawala dengan firman. Cukup satu kali berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan daratan, ikan-ikan di laut yang merayap di air, jadilah matahari, bulan dan bintang, burung-burung di udara, segala jenis binatang dan manusia. Cukup satu kali berfirman. Tidak ada cetak ulang, tidak ada daur ulang, tidak ada perbaikan-perbaikan, tidak ada siaran ulangan. Thomas Alva Edison setelah sekian ratus kali, bahkan sampai ribuan kali, dia selalu melakukan penelitian daur ulang, cetak ulang dan lain sebagainya, diulang-ulang. Baru terciptalah yang namanya listrik, saudara. Itu setelah dia lakukan prakteknya berulang-ulang. Tetapi Tuhan, lihat, satu kali dia berfirman, jadilah terang,
perang itu jadi. Lihat hasilnya dalam kitab Kejadian, berulang-ulang kalimatnya. Kalimatnya yang berulang-ulang, semuanya yang dilakukannya, yang dijadikannya itu baik. Kejadian 1 ayat 10 baca. Kejadian 1 ayat 10 dibaca. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Darat dijadikan, air dijadikan, laut dijadikan, dan semuanya yang dijadikannya itu baik. Lompat ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semua yang dijadikan tumbuh-tumbuhan dan semua yang berbiji-bijian, apa yang dijadikannya pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, semua yang diperbuatnya itu baik. 6 hari penciptaan, semua yang dijadikannya baik. Dan sampai pada yang terakhir, pada hari yang ke-6, lompat ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Saudara, sampai pada hari yang ke-6, Tuhan melihat segala yang dijadikannya dengan firman-Nya, dengan segala hikmat, marifat, kepandaiannya, pengetahuannya, sungguh amat baik, sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada yang kurang. Itulah hebatnya Tuhan kita, saudara. Jadi kalau hikmat Tuhan kita terima, kita miliki, semua pekerjaanmu baik. Tidak salah pilih, tidak salah langkah, tidak salah ambil keputusan. Bahkan apapun yang kau lakukan, sungguh amat baik. Kalau kita terima hikmat dari Tuhan, saudara. Sekali lagi, kalau kita terima hikmat dari Tuhan, segala yang kita kerjakan baik, dan semuanya baik, yang lain juga baik, pekerjaan baru baik, dunia usaha baik, studi sekolah baik, nikah rumah tangga baik, anak-anak baik, pelayanan baik. Dan kita melihat semuanya itu sungguh amat baik kalau ada hikmat Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, dengar firman malas, ngantuk, itu aja. Pendeta yang berkhotbah juga malas baca Alkitab, itu aja pula khotbahnya. Ya tidak berhikmat, tidak berhikmat, tidak berhikmat, tidak berhikmat. Ya gimana mau jadi baik? Bagaimana mau jadi baik ya tidak berhikmat? Kalau tidak berhikmat ya tidak jadi baik. Bagaimana bisa menjadi baik? Karena tidak ada hikmat, saudara. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, kita menjadi kekristenan. Kalau engkau suami yang tidak berhikmat, kalau engkau istri yang tidak berhikmat, kalau engkau anak jauh dari Tuhan, tidak berhikmat. Kalau engkau jemaat jauh daripada Tuhan, tidak suka dengar firman, tidak berhikmat, saudaraku, tidak berhikmat. Jadi pemimpin yang tidak berhikmat, contohnya apa? Nah ini kalau tidak berhikmat, saudara, kalau kita tidak berhikmat, semua yang kita kerjakan salah, patah di tengah jalan, gugur, gagal, rusak, jauh dari harapan. Contohnya apa? Kalau tidak berhikmat, modal besar,
habis, rugi, tidak ada untung, bangkrut, pailit, nol, habis. Tidak berhikmat. Sekalipun modal besar, pengetahuan ada, pengalaman kerja ada, tapi jikalau tidak berhikmat, modal besar habis, rugi, pailit, bangkrut. Apalagi era virus corona ini, saudara. Kalau kita tidak berhikmat, sekalipun ada gelar sarjana ekonomi SE, ya kalau tidak berhikmat, iya, kalau tidak berhikmat, saudara, terjadi pembiaran. Kenapa suami selingkuh? Kedua-duanya tidak berhikmat. Suami tidak berhikmat, istri juga sama. Iya, terjadi pembiaran. Sudah tahu tukang tipu, kasih pinjam modal lagi ratusan juta. Ayo, ya ditipu, ya tidak berhikmat. Si penipunya yang berhikmat, hikmat dunia, setan. Yang ditipu orang Kristen pula, yang rajin ibadah tapi tidak cinta firman, tidak suka renungkan firman, yang ditipu. Itulah orang yang tidak berhikmat, ya, putus di tengah jalan, malas kerja di musim COVID, tidak berhikmat. Sudah tahu kejahatan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dosalah yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan Allah. Masih juga mengulang-ulang dosa dan kejahatan. Dan tahu enggak akibat perbuatan dosa? Yeremia 5 ayat 25 dibaca. Dosa menghambat segala yang baik daripadamu. Yeremia 5 ayat 25. Apa kita tidak tahu ya? Coba baca Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, Iya. dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sudah tahu dosa menghambat segala yang baik, menjadi penghambat, menjadi penghalang segala yang baik datang padamu. Tidak jadi yang baik datang, tidak jadi sembuh karena ada dosa. Sudah tahu dosa itulah si perusak. Kita sudah tahu itu. Dosa itulah yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Masih juga dilakukan. Nah, itulah yang tidak berhikmat tadi. Dosa yang membuat pelayanan hancur, masih juga dilakukan. Dosa yang membuat kejahatan, yang membuat usaha bisnis bangkrut, masih juga dilakukan. Tidak berhenti-hentinya melakukan dosa. Dosa kejahatan yang membuat seseorang terkena penyakit AIDS, masih juga bermain-main tentang seks, saudara. Belum lagi nanti kalau Tuhan datang masuk neraka. Ah, masa iya? Iya. Tidak tahu ayatnya? Wahyu 21 ayat 8. Mari kita perhatikan. Gimana? Masih cinta dosa? Hati-hati loh. Nanti nyesal loh. Sampai ke akhirat. Dunia dan akhirat nyesal. Wahyu 21 ayat 8. Dosa yang membuat kita masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Baca Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, Ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, ya, pembunuh, orang-orang sundal, wah, sundal, tukang-tukang sihir, ya, yang suka ramal-meramal tentang tahun kedatangan Tuhan 3 tahun lagi katanya. Tukang sihir, penyembah-penyembah menyembah berhala, patung berhala terus.
dan semua pendusta suka berdusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang tidak masuk surga. Berada di mana? Di mana tempatnya? Di lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Iya. Sudah tahu semua kejahatan, perbuatan dosa yang diulang-ulang, yang melekat di hati. Aku tidak bohong, Pak Gem, tidak mencuri, tapi suka bersundal. Masih ada dosa kesayangan satu aja, satu, yang lain sudah lepas, tapi masih ada dosa kesayangan satu. Bersundal tidak, tapi suka gosip, suka bohong, masih ada yang belum lepas, masih melekat di mulut, di pikiran, di hati. Sudah tahu perbuatan dosa kejahatan itu membuat kita tidak masuk surga. Jangan dipertahankan. Kalau masih tetap dilakukan, dipertahankan, diulang-ulang, tidak berhikmat. Tidak berhikmat, saudara. Dosalah yang membuat awal kehancuran nikah rumah tangga. Dosa yang membuat segala yang baik tidak jadi datang padamu, menghambat segala yang baik. Dosa yang menghambat segala yang baik datang padamu. Dosalah yang membuat kita sakit, mati muda, mati kecelakaan. Ya, dosa kejahatan yang sudah bertimbun-timbun. Naik motor, tapak. Ya kalau mati di tempat, kalau cacat seumur hidup. Semua oleh karena kejahatan, perbuatan dosa. Sudah tahu kita, dari anak-anak sudah tahu, masih juga dilakukan. Itulah yang tidak berhikmat dan terlalu bodoh. Aduh, ampunilah kami ini Tuhan, yang bodoh-bodoh ini, yang sombong-sombong ini. Ada ayat firman Tuhan katakan kesombongan itu awal dari kehancuran. Saudara kandungnya kehancuran adalah kesombongan. Saudara kandungnya kesombongan adalah kehancuran. Kalau kita sombong, kehancuran pasti mengikut. Kita sudah tahu, masih juga sombong tingkat dewa. Aduh, baru mobil Fortuner. Sombongnya amit-amit, tidak ditulungan. Sedangkan artis, kalau saya tidak salah paham, salah ngerti, siapa itu punya jet pribadi? Ahmad Dhani, siapa? Tapi Ahmad hanya sama Ahmadnya, ada bedanya sedikit. Sudah tahu kesombongan itu kehancuran. Aduh, baru Fortuner. Ya, sombongnya luar biasa. Ibu Gembala di sini katakan, apa yang patut kita sombongkan? Berkat yang kita terima pun berpuluhannya. Jerih payah keringat jemaat, ya. Sok kali kita ini kata orang Medan, sok kali. Berpuluhannya. Sombong kali. Untung jemaat masih sadar. Sempat jemaat jadi gila, gak dikasih lagi perpuluhan. Makan apa yuk? Sok kali. Makan perpuluhan pun sombongnya ada perpuluhan. Ya. Aduh. Masih juga dilakukan kesombongan itu, saudara. Itulah yang tidak berhikmat itu, saudara. Jadi rasa kagum kita bukan berkatnya, bukan segala yang ada, tapi rasa kagum kita betapa hebatnya Tuhan. Ayat terakhir, ayat penutup, kedahsyatan Tuhan, hebatnya Tuhan dengan segala hikmatnya.
Yesaya 40 ayat 13. Ini dia saudara. Kagum ya sama Tuhan ya. Kagum. Kagum ya. Bukan mengagumi berkatnya. Kalau bicara berkat, di luar Kristen lebih kaya raya lagi. Bicara gereja besar, masjid lebih besar, tempat ibadah vihara lebih besar. Bicara gedung gereja besar, gedung olahraga lebih besar. Jangan dibangga-banggakan saudara. Terlalu sombong kita. Sudah tahu kesombongan itu awal kehancuran. Masih juga sombong. Termasuk saya. Bertobat kita semua. Bagi kita. Loh, serius. Bertobat kita saudara. Kita kagumilah Tuhan. Nanti pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Baca dulu ayat ini. Yesaya 40 ayat 13 sampai 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Memberi petunjuk kepada Tuhan sebagai penasihat. Lebih tinggikah hikmatmu dari Tuhan? Lebih pandaikah engkau dari Tuhan? Ayat 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat, petunjuk? Kepadamu? Di atas Tuhan masih adakah yang lebih pandai dari dia? Terus. Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Siapa yang mengajar Tuhan? Kaulah gurunya Tuhan. Ku ajar kau Tuhan. Terus. Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Jawabannya semua pertanyaan ini tidak ada. Ya, ayat 14, sekali lagi 14. Kepada siapakah Tuhan meminta nasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Terus. Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tidak ada. Tidak ada saudara. Tidak ada yang dapat mengajar Tuhan. Tidak ada yang dapat memberi pengetahuan dan pengertian kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memberi petunjuk pada Tuhan. Oleh sebab itu, justru sebaliknya, ajar aku Tuhan setiap pagi, nasihati aku, beri firman-Mu padaku. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itulah sumber hikmat, pengetahuan dan kebijaksanaan. Kalau ini yang kita kejar, semua yang kita kerjakan semuanya menjadi baik dan sungguh amat baik. Tidak ada yang salah. Berdasarkan hikmat Tuhan, mengambil keputusan tidak salah. Benar-benar kita menjadi orang yang bijaksana, berhikmat. Oh haleluya. Satu pujian tadi ya. Apa pujiannya tadi? Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Amin. Kau jamah kami Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Kita ulang, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Amin. Berkaryalah dengan kuasa. Kembali berkaryalah
berkaryalah Roh Kudus yang di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Kami butuh Roh Kudus memberi hikmat bagi kami, kepandaian. Amin. Haleluya. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kami berdoa buat nama-nama yang belum kami sebut Tuhan. Buat Ibu Lasria Silaban, demikian juga Dorcas Linawati, Ernita Panjaitan, Tuhan memberkati. Irmayanti, Tuhan memberkati. Nama-nama yang belum kami sebut. Demikian juga Mentalena Syegiat, Metilokule Awak dari Singapura. Tuhan berkati. Nama-nama yang belum kami sebut, kami percaya Tuhan berkati. Tumiur Samosir juga Tuhan. Tak ada yang terkecuali. Mereka pengikut setiamu. Alfrida Kendek, kesehatan yang terganggu, bagian lutut sudah lama sakit, juga bagian pipi sebelah kiri sering gemetar. Kalau ini sumbernya dari penyakit jantung, Alfrida Kendek disembuhkan oleh Tuhan pagi hari ini. Beli Sihombing juga Tuhan. Nama-nama yang belum kami sebut, Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang terlewatkan, Tuhan pasti tolong mereka semua. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan
sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Cabut kebodohan di hati kami Tuhan, supaya kami menjadi kekristenan yang berhikmat sesuai firman-Mu. Tidak bodoh, tidak salah bertindak, tidak salah ambil keputusan, tidak rusak pekerjaan Tuhan yang kami lakukan karena kebodohan, karena kami tidak berhikmat. Sesungguhnya karena hikmat-Mu lah Kau pakai kami, karena hikmat-Mu lah kami ada sebagaimana ada. Tambah-tambahkan pengertian bagi kami, bagi pengikut setia-Mu, supaya mereka tidak bebas dalam pergaulan, tidak melakukan kejahatan dan dosa yang diulang-ulang. Setiap firman yang sudah kami mengerti, kami tidak akan berani melanggar. Kami tidak bertahan dalam kebodohan kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Manis firman-Mu, sudah kami terima. Kami kagum akan Engkau. Kau dahsyat, hebat, pengetahuan, pengertian, hikmat-Mu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat Tuhan pagi hari ini. Kesehatan, sukacita, bahagia, bebas dari COVID. Dalam nama Yesus. Sekali lagi, segala penyakit kami tolak semua. Darah Yesus berkuasa memberi kemenangan bagi kami, kesembuhan bagi kami. Terimalah semua berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.